Maulida dan Bu Asih. Suara saya sepertinya ada menggema, nggih. Nggih, baik. Saya ulangi Bapak Ibu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, selamat siang yang kami hormati para narasumber, ada Bu Asih, Bu Maulida dan juga Pak Robert Syarifudin. Kami ucapkan ya Bapak Ibu selamat kepada Bu Asih, Bu Maulida dan Pak Robert atas prestasinya ya bisa masuk ke level 4 pembatik tahun 2023 menjadi salah satu dari 31 besar peserta pembatik level 4 khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Bapak Ibu semuanya yang menghadiri webinar kali ini, kami ucapkan terima kasih pula ya atas waktunya. Saya mungkin perkenalan dulu Bapak dan Ibu, mungkin banyak yang nggak kenal ya. Saya Anita Sukarini, sekarang mengajar kimia di SMA Bina Widya Surakarta Bapak dan Ibu. Dan di sini saya selaku Duta Teknologi dari Provinsi Jawa Tengah tahun 2021. Nggih, mungkin bukan sambutan ya Bapak dan Ibu, tapi hanya sekedar sharing-sharing saja atau sedikit menyampaikan amanah dari BLPT, Balai Layanan Platform Teknologi, Kemendikbudristek yang merupakan penyelenggara dari pembatik pembelajaran berbasis TIK Bapak dan Ibu ya. Nah, webinar kali ini ya yang diselenggarakan ya oleh Bapak Ibu sahabat teknologi. Jadi Bu Maulida, Bu Asih, dan Pak Robert Syarifudin adalah sahabat teknologi Bapak dan Ibu dari Provinsi Jawa Tengah. Beliau adalah 31 besar peserta pembatik dan webinar kali ini merupakan salah satu dari rangkaian webinar serentak berbagi praktik baik dari PMM Bapak Ibu sahabat teknologi ya, sahabat pembatik yang diselenggarakan pada tanggal 17 sampai dengan 21 Oktober selama 5 hari dan satu sesi atau satu hari ada 2 sesi Bapak dan Ibu dan setiap provinsi menyelenggarakan secara bersama di 5 hari ini. Jadi ini merupakan webinar seri 1 atau yang pertama dan nanti Bapak Ibu juga silahkan bisa mengikuti webinar-webinar seri 2, seri 3 sampai dengan seri 10 Bapak Ibu sampai dengan Sabtu ini. Nah, sedikit overview Bapak Ibu terkait pembatik. Bapak Ibu di sini sudah mengenal tidak pembatik? Sudah pernah ikut tidak pembatik? Sudah pernah masuk tidak mungkin di level 4 sebelumnya? Belum. Belum ya. Oke, mungkin sedikit saya perkenalkan Bapak dan Ibu ya. Jadi bagaimana rangkaian dari pembatik ini sehingga bisa sampai ke level 4 ya, seperti yang sudah dialami oleh Bapak Ibu narasumber kali ini. Nah, Bapak dan Ibu, pembatik adalah pembelajaran berbasis TIK, itu merupakan sebuah kegiatan yang mana tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi Bapak dan Ibu guru dari semua jenjang. Diikuti oleh Bapak Ibu guru dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK semuanya. Bahkan ada yang dari luar negeri juga Bapak dan Ibu ya. Ada 4 level. Level pertama adalah level literasi. Kemudian sistemnya gugur Bapak Ibu yang lolos level 1 bisa mengikuti level 2. Level 2 adalah implementasi. Kemudian dilanjutkan ke level 3 sampai level kreasi dan yang terakhir untuk ke level 4 ini agak beda karena tidak semua yang lulus di level 3 bisa mengikuti level 4 Bapak Ibu. Hanya diambil 30 besar tiap provinsi. Jadi selain Jawa Tengah, ke provinsi-provinsi lain ya, jadi ada 38 provinsi itu menyelenggarakan kegiatan level 4 di waktu yang bersamaan. Nah, sehingga nanti endingnya akan peserta terbaik
akan dikukuhkan menjadi duta teknologi, dan saya sendiri adalah duta teknologi tahun 2021, Bapak dan Ibu, 2 tahun yang lalu. Dan saya juga mengalami ya waktu itu kegiatan berbagi, berkolaborasi melalui webinar, baik secara daring maupun secara luring ya Bapak dan Ibu. Melakukan inovasi pembelajaran ya, seperti tajuk webinar pada kali ini nggih, batik priangan nggih, berbagi praktik baik inovasi pembelajaran yang menyenangkan. Jadi pada webinar kali ini Bapak Ibu nanti bisa menyimak inovasi praktik baik dari Bapak Ibu narasumber. Di sini Bu Asih, Bu Maulida maaf, dan Pak Robert ya, yang pastinya sangat ditunggu Bapak Ibu ya. Dan harapannya nanti apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu narasumber ini bisa menjadikan inspirasi untuk Bapak Ibu semuanya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan di jenjang masing-masing Bapak dan Ibu. Itu harapannya. Bisa Bapak Ibu amati, tiru, modifikasi ya nanti. Bisa jadi Bapak Ibu juga nanti akan mendapatkan ide-ide terkait praktik baik pembelajaran apa yang akan Bapak Ibu lakukan di kelas atau di kelas pembelajaran Bapak Ibu masing-masing. Oke, nah, seperti itu. Jadi semoga dengan adanya webinar berbagi praktik baik ini nanti dapat memberikan manfaat untuk Bapak Ibu semua ya. Silakan diajak rekan-rekannya ya. Link meetingnya ada di PMM ya, di webinar PMM. Silakan bisa dijaprikan ke seluruh grup Bapak Ibu untuk bisa mengikuti webinar kali ini, karena pasti Bapak Ibu akan menemukan hal yang baik untuk bisa Bapak Ibu jadikan inspirasi Bapak dan Ibu ya. Dan saya sendiri pula juga akan mengambil praktik baik yang terbaik dari Bapak Ibu narasumber nanti untuk bisa saya ambil juga inspirasinya, idenya ya, karena saya sendiri juga masih proses belajar juga dari rekan-rekan yang lain ya. Karena semakin hari, semakin bertambahnya waktu, ide-ide itu makin aktual Bapak dan Ibu ya. Mungkin waktu saya dulu di 2021 berbeda dengan sekarang. Jadi di sini saatnya saya juga akan mencari inspirasi juga dari Bapak Ibu sahabat teknologi yang berbagi praktik baik di sini. Nah, kami menunggu ya Bu Asih, Bu Maulida, dan Pak Robert inspirasi-inspirasinya untuk kami tiru ya di pembelajaran kelas. Siapa tahu nanti dapat apresiasi Bapak dan Ibu ya. Karena banyak apresiasi-apresiasi dari pemerintah yang bisa Bapak Ibu apa ya, sebenarnya mungkin itu sudah dilakukan di kelas ya, tidak diduga-duga juga Bapak dan Ibu ya. Nah, monggo kita terus meningkatkan kualitas pembelajaran kita dan juga melakukan berbagai inovasi Bapak Ibu agar dapat mewujudkan merdeka belajar dan mewujudkan juga transformasi pendidikan untuk menjadi yang lebih baik. Mungkin seperti itu Bapak dan Ibu, tidak maksud menggurui, hanya sharing dan menyampaikan saja beberapa amanah yang diberikan oleh BLPT selaku penyelenggara pembatik 2023 ini. Demikian Bapak Ibu, dan semoga jika tahun depan ada pembatik lagi, kami harap Bapak Ibu bisa ikut berpartisipasi. Ya. Terima kasih. Kami kembalikan ke Bu Maulida. Sukses untuk webinarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anita. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya adalah acara yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu berbagi praktik baik pembelajaran. Langsung saja saya serahkan ke moderator Bapak Robert Sarifudin. Kami silahkan. Baik, terima kasih Ibu Maulida. Mohon izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sesi yang pertama ini saya akan memoderatori ya Bapak Ibu narasumber yang pertama kita, yaitu Bu Suminarsih SPD. Beliau ini adalah panutan yang luar biasa ya Bapak Ibu. Beliau itu guru fisika di SMA Negeri 1 Belik, Kabupaten Pemalang. Beliau
merupakan Google Certified Educator Level 2, Classpoint Certified Trainer, Quizzes Super Trainer 2023. Dengan hobi beliau adalah membaca dan menulis. Selamat siang Bu Suminarsih. Selamat siang Pak Robert. Adapun event yang diikuti oleh Bu Suminarsih ini luar biasa Bapak Ibu. Beliau merupakan finalis interaksi P4TK IPA tahun 2021, kemudian presenter konferensi ilmiah guru tahun 2021. Beliau juga sempat menjadi narasumber berbagi praktik baik PMM Angkatan 3, dan kemudian finalis Lomba Karya Ilmiah Guru SMA Jawa Tengah tahun 2023. Dan saat ini Bu Suminarsih sebagai fasilitator guru penggerak nggih Ibu nggih. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi waktu dan tempat untuk Bu Suminarsih menyampaikan praktik baiknya kepada kita semua, dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Robert Syaribudin yang telah mengantarkan saya untuk bisa masuk ke sini. Yang saya hormati Ibu Anita Sukarini selaku Duta Teknologi tahun 2021 yang sudah membuka acara kita pada siang hari ini. Yang saya hormati rekan saya, Ibu Maulidia Askia dan Pak Robert Syaribudin, serta tak lupa yang sangat saya hormati, saya banggakan seluruh Bapak Ibu yang telah menghadiri kegiatan berbagi praktik baik kita pada kesempatan siang hari ini. Bapak Ibu, di sini tadi kita judulnya adalah Batik Priangan, berbagi praktik baik pembelajaran inovatif dan menyenangkan. Jadi kita di sini hanya sharing-sharing, artinya apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya berikan kepada peserta didik di kelas, mungkin bisa memberikan salah satu inspirasi atau salah satu hal yang bisa Bapak Ibu ikuti atau Bapak Ibu sharingkan juga, kita bagi bersama, kita belajar bersama. Artinya di sini tentu saya bukan orang yang mungkin ini pernah dilakukan Bapak Ibu juga. Bapak Ibu saya yakin sudah sering melakukan praktik baiknya, sudah sering melakukan inovasi-inovasi. Nah, inovasi apa yang saya lakukan di sini? Ini terkait dengan berawal dari mengikuti kegiatan pembatik. Jadi Bapak Ibu saya itu mengikuti pembatik. Jadi istilahnya itu pantang menyerah ya. Saya ikut itu mungkin dari tahun 2020 kalau tidak salah 2020. 2021 saat Ibu Anita Sukarini berbagi praktik baik ini pun saat itu saya juga mengikuti kegiatan beliau bersama kalau nggak salah Pak Mansur Komarudin waktu itu. Beliau berbagi tentang waktu itu adalah assembler ya Bu Anita ya kalau nggak salah nggih. Dan kemudian 2022 saya juga ikuti. Nah ini alhamdulillah 2023 saya bisa ikut di level 4, level berbagi. Artinya dari apa yang saya lakukan di sini ternyata ada pembelajaran baru walaupun sudah pernah ikut sampai level 3. Setiap tahun ada saja hal baru yang bisa kita pelajari, hal baru yang kita dapatkan di kegiatan pembatik. Maka Bapak Ibu walaupun sudah ikut, tetap tahun depan ada lagi kita bisa ikut lagi karena ada hal-hal yang tentunya baru dan selalu up to date begitu. Saat saya ikut 2020 belum sangat berbeda dengan saat saya ikut di 2023 saat ini, sangat berbeda. Modul-modulnya juga berbeda, ilmu-ilmu yang kita dapatkan juga semakin up to date. Nah, di sini yang saya pakai judulnya mungkin agak beriringan dengan tema kami, yaitu berbagi inovatif dan menyenangkan. Kenapa saya mengambil judul di sini adalah pembelajaran interaktif menggunakan gawai. Nah, kebetulan saya mengajar di SMA. Kalau Bapak Ibu survei ini di lapangan ya, siswa SMA itu yang tidak punya HP ada berapa? Ini di Pak Robert itu. Pak Robert kira-kira di sekolah HP siswa kira-kira berapa persen Pak yang punya HP Pak? Mungkin ada yang punya HP Ibu. Ya. 99% Pak. 99%. Ya, dari sinilah saya berpikir kenapa kalau siswa punya HP tidak kita manfaatkan saat pembelajaran kan sepertinya sayang sekali. Jadi yang mendasari saya melakukan ini adalah melihat saat pembelajaran, saat jam-jam istirahat, saat jam-jam kosong, anak-anak itu asik dengan HP-nya.
Nah, bagaimana cara kita mengaktifkan HP tadi tapi untuk kegiatan pembelajaran? Nah, itu adalah awal mula saya melakukan kegiatan ini. Jadi situasi di situ, jadi saya ketika lihat siswa di kelas itu pasti mereka asik dengan HP-nya. Nah, daripada mereka asik dengan HP-nya tapi tidak mendukung pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita gunakan keasikan mereka itu mendukung pembelajaran di kelas. Maka apa yang saya lakukan dengan tadi, saya tanya dulu lah mestinya. Sebelum kita melakukan sesuatu, saya tanya dulu ke tadi di apa sih yang kamu asikkan di HP itu apa? Kira-kira kalau untuk mendukung belajar, kamu suka nggak kalau menggunakan HP? Dan sebagian besar ternyata mereka sangat senang kalau HP itu bisa mendukung pembelajarannya. Nah, kemudian apa yang bisa saya berikan ke mereka agar mereka nanti bisa menggunakan HP-nya untuk belajar di kelas? Tentu saya berpikir di sini, apa yang bisa saya lakukan ya? Nah, pertama tentu melihat hal tadi, saya akan merancang nih, saya rancang apa sih rancangan media, tapi HP-nya siswa bisa langsung digunakan saat itu juga. Dan tentu saya inginnya tidak hanya sekedar untuk nge-share materi. Bisa kita lakukan misalkan jajak pendapatnya, misalkan angketnya, kemudian bisa nanti kita gunakan untuk asesmennya. Nah, itulah tantangan bagaimana saya akan merancang media pembelajaran yang bisa diakses oleh siswa dengan menggunakan HP-nya itu. Nah, yang saya lakukan adalah yang pertama saya membuat medianya itu ada 2 jenis Bapak Ibu. Yang pertama dengan menggunakan slide presentasi seperti ini. Nah, namun slide presentasi saya atau PowerPoint saya berikan aplikasi tambahan atau add-in-nya dengan menggunakan ClassPoint. Jadi apa sih keunggulan ClassPoint dengan presentasi biasa? Jadi dengan ClassPoint ini nanti siswa bisa bergabung di slide saya. Saat itu juga interaksi antara saya dengan siswa itu bisa berlangsung terus pada saat pembelajaran, pada saat saya buka itu. Jadi baik saya bertanya di awal biasanya dengan pertanyaan-pertanyaan umum, misalkan bagaimana kabarnya, perasaannya bagaimana, atau mungkin saya membuat ice breaking untuk mereka bisa menuju ke fokus pembelajarannya. Nah, yang kedua, selain saya pakai ClassPoint, saya juga merancang dalam bentuk MPI, multimedia pembelajaran interaktif. Banyak sekali nih aplikasi yang bisa dimanfaatkan Bapak Ibu menggunakan MPI ini. Dan mungkin yang paling baru dan sangat familiar di Bapak Ibu adalah Canva. Saya yakin nih Bapak Ibu itu sangat familiar merancang media dengan Canva nih Bapak Ibu ya. Nah, ternyata Canva itu pun bisa digunakan untuk multimedia pembelajaran interaktif. Akan tetapi yang saya siapkan kemarin-kemarin karena saya belajar MPI dengan Canva itu baru-baru setelah mengikuti pembatik, yang saya lakukan di siswa saya membuat dalam bentuk aplikasinya menggunakan namanya Articulate Storyline atau AS dan juga menggunakan Smart Art Creator SAC. Nah, tapi Bapak Ibu tadi bisa menggunakan yang sekarang ada dengan Canva pun bisa. Jadi dengan kalau Canva kita gunakan untuk membuat video, membuat poster, infografis, kemudian bisa juga dengan dikembangkan ke MPI-nya. Nah, dengan 2 media ini nih Bapak Ibu ya, media slide presentasi yang sudah di-assign dengan ClassPoint, ditambah lagi dengan MPI, siswa bisa mengakses dua-duanya tadi dengan menggunakan HP-nya. Apa bedanya MPI dengan presentasi? Multimedia interaktif dengan media presentasi. Jadi kalau multimedia interaktif itu kontrol panelnya pada pengguna. Jadi artinya kalau saya nge-share link MPI-nya, siswa itu bisa belajarnya sesuai dengan keinginan. Kan muatan MPI itu komplit nih Bapak Ibu. Jadi ada dalam bentuk materinya, tujuannya ada, kemudian latihan soalnya ada, mini gamesnya ada, juga evaluasi ada. Dan itu kita unggah di web atau di hosting di web, disimpan di web.
siswa bisa mengakses kapanpun asal kita memberikan tadi linknya. Di link webnya kita berikan siswa, maka saya bisa belajar. Tidak harus di kelas, saya bisa memberikan itu saat sebelum pembelajaran. Jadi misalkan besok pagi nih, silakan barangkali mau mengakses materi yang besok kita berikan atau minggu besok materi kita bisa diakses melalui gawe kalian di rumah dulu. Jadi mereka bisa akses MPI-nya ketika masih di rumah. Nah, sedangkan yang media presentasi yang saya gunakan itu adalah PowerPoint yang add-in-nya pakai ClassPoint, itu diakses itu ketika saya bersama-sama dengan siswa di kelas. Jadi seluruh aktivitas presentasi saya ini bisa kita praktekkan Bapak Ibu. Jadi kalau ini slide presentasi saya, ini saya bagi dengan Bapak Ibu semua, nanti juga akan bisa muncul. Ini ganti dulu. Nah, saya gunakan yang bagian, nah ini. Nanti caranya seperti apa? Artinya seperti apa sih model interaktifnya kalau kita menggunakan ini di dalam kelas. Nah, coba ini kalau Bapak Ibu bergabung di sini, nah, ini kalau ini kita mau melihat interaksi saya seperti apa, interaktifnya saat di kelas seperti apa, itu seperti halnya kalau ini Bapak Ibu klik link yang ada di kolom chat, kemudian Bapak Ibu memberikan respon kepada apa yang saya tuliskan di situ, itu sama seperti ketika saya memberikan respon ini kepada peserta didik saya. Jadi ketika di sini saya bertanya Bapak Ibu, tuliskan nama dan instansinya. Jadi kalau misal di kelas nih ya, saya membuat sebuah ice breaking yang kecil-kecilan lah, misalkan kalau kepengen untuk memusatkan perhatian mungkin saya pakai kayak penjumlahan atau perkalian atau mungkin menata sebuah bangun seperti itu, atau mungkin kadang kalau sedang siang-siang itu saya menggunakannya adalah tebak-tebakan kecil saja, nah, kayak tebak-tebakan aja ya. Atau kalau itu kayak kita apa namanya ya, kadang hanya kalau terakhir saya suruh kadang hanya milih apa, milih perasaannya seperti apa. Nah, ini interaksinya seperti itu. Apakah hanya untuk kegiatan yang seperti ini? Tidak. Asesmennya pun saya bisa menggunakan dengan ClassPoint ini. Jadi saya bisa menggunakan ClassPoint ini tidak hanya pada saat presentasi. Jadi ini apa yang saya tampilkan di sini akan sama dengan tampilannya di peserta didik. Jadi interaksi kita sesaat. Jadi kalau yang namanya siswa itu kan tidak semuanya berani ngomong langsung ya, ditanya, coba apa pendapat kalian tentang materi ini? Apa bedanya gelombang dengan... Nah, mereka kadang ada yang malu-malu. Nah, daripada malu-malu saya bisa tanya. Jadi selain ada yang menjawab pakai lisan, mereka bisa menuliskan dari pertanyaan yang saya berikan. Ini contoh interaksinya seperti ini. Jadi nanti dan jangan khawatir Bapak Ibu, setelah jawaban peserta didik itu terkumpul, tidak akan hilang. Jadi ini sudah langsung tersimpan otomatis. Jadi kalau saya menggunakan ini untuk asesmen atau untuk penilaian, itu bisa dikoreksi kapanpun. Nanti akan bisa kita lihat setiap saat, atau mungkin koreksinya minggu depan atau setelah pulang atau apa. Jadi tidak akan hilang. Jadi otomatis kita bisa dua hal tercapai ya, interaksi dengan peserta didik ya. Kalau kemudian kalau sudah tersimpan tidak akan hilang. Ini misal saya close submission nanti ya, nah, di situ akan bisa kita berikan sekedar senang-senang gitu sama anak-anak ya. Nah itu contohnya tadi. Jadi apa yang tampak di sini akan sama dengan yang tampak di sini. Nah hasilnya bagaimana nih? Karena setelah kita melakukan aksi itu kan hasil dari apa yang sudah saya lakukan dengan tadi memanfaatkan HP atau gawe untuk pembelajaran, dengan tadi satunya adalah MPI yang bisa diakses kapanpun oleh peserta didik, kemudian dengan presentasi yang di-add-in dengan ClassPoint yang bisa membuat interaksi di kelas itu
terjalin terus. Dan ini saya gunakan itu mulai saat PJJ Bapak Ibu. Jadi kalau PJJ itu saya bisa mengontrol terhubung dengan mereka itu selama saya membuka presentasi saya. Jadi kadang sampai 90 menit selesai jam itu siswa dengan saya itu masih terhubung. Mereka masih connect dengan apa yang saya tampilkan. Pertanyaan dan lain-lain. Artinya dan bisa disambi. Saya rapat, saya sedang mengadakan dipanggil kepala sekolah, tapi saya harus di kelas, saya gunakan ini. Jadi saya rapat sambil mengendalikan laptopnya. Nanti silakan kalian gabung di kelas Ibu ya, walaupun Ibu nggak di kelas, silakan kalian gabung di sini. Nah itu artinya di sini kita akan bisa interaksi dengan peserta didik itu tidak terputus walaupun kita berada di luar kelas. Nah, hasilnya ini hasilnya dari pembelajaran interaktif. Kemudian siswa juga senang tadi ya kan, kadang kita pakai main-main dan bentuk responnya tidak hanya tertulis. Kalau tadi yang saya berikan Bapak Ibu kan dalam bentuk menulis nama ya, bisa dalam bentuk record aman suara. Jadi saya kadang ada soal, coba jelaskan nih perbedaan antara gelombang longitudinal dengan transversal, tapi nggak bentuk tertulis, bentuknya adalah audio record. Jadi mereka pakai suaranya, jadi nanti saya bisa dengarkan suaranya mereka. Kemudian bagaimana kalau soalnya hitungan? Kalau soal hitungan saya bisa menggunakan image upload ya, jadi upload mereka mengerjakan seperti biasa itu di kertasnya, jadi soal dikerjakan di kertasnya, kemudian nanti difoto, diunggahlah hasilnya. Jadi ada tetap mereka proses menghitungnya tidak hanya sekedar memilih ABCD, jadi pilihan multiple choice itu jelas ada, tapi kita bisa image upload, kemudian bisa voice recorder, kemudian kita juga bisa tadi yang text short answer ya, namanya jawaban pendek. Mau mula-mula ayah sama siapa? Yang mau ke Serati. Tapi jangan salah ya, jawaban pendek di sini itu bisa sampai 1 halaman. Jadi walaupun short tapi tidak sama, bisa mengarang. Ini kan udah selesai Bude. Bu Suminarsi, mohon maaf itu mikrofonnya belum dinyalakan Ibu. Oke, mohon maaf tadi Bapak Ibu. Ternyata saya mencet mikrofon sambil saya lihat di pepetnya. Ya, tadi saya ulang lagi. Jadi di sini kalau unggah foto Bapak Ibu ketika saya enggak punya foto, nah bisa browsing kalau memang ini adalah pertanyaan-pertanyaan umum, tapi kadang bisa sengaja saya minta coba gelombang longitudinal, bisa enggak kalian mencari di sekitar sekolah ini gambar gelombang longitudinal. Mereka akan berpencar ya, kemudian mengunggah fotonya masing-masing. Ada yang mengunggah fotonya kabel ngumel-ngumel ya, ada yang gelombang air di foto. Artinya keasikan siswa bisa kita lihat di sini. Ini seperti halnya ketika di sini saya minta Bapak Ibu untuk unggah coba foto dalam bentuk makanan favoritnya apa, atau misalkan warna favoritnya apa. Nanti yang muncul di slide saya nanti adalah gambar-gambar. Ini misalnya saya perlihatkan yang sudah mengunggah siapa. Ini sengaja tadi belum saya lihatkan. Apakah kelihatan gambar apa di dalam sini? Jawabannya akan bentuknya seperti apa? Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini ada Pak Heri. Nah, belum mulai di situ. Ini gambaran-gambaran interaksi saya ketika di kelas dengan menggunakan slide presentasi. Jadi tadi bedanya slide presentasi dengan multimedia adalah kalau slide presentasi itu kontrolnya di saya ya, di presenternya atau di gurunya. Tapi kalau multimedia pembelajaran interaktif itu yang kontrol itu ada di penggunanya atau di siswanya. Kemudian juga kalau di
slide presentasi itu dikatakan kalau itu tidak terlalu banyak pilihannya, tapi kalau multimedia itu banyak pilihannya, ada pembelajaran, kemudian ada latihannya, ada soal evaluasinya. Ini waktunya berapa menit Bu Maulidia? 1 menit lagi nggih Ibu. Oke. Itu Bapak Ibu ya, ini gambaran dari apa yang saya lakukan di interaktifnya. Ini kalau ini di close submission, kemudian saya bisa menginsert slide-nya ini atau di-download gambarnya juga bisa. Gitu. Nah ini gambarannya Bapak Ibu, apa yang saya lakukan di kelas terkait dengan pembelajaran interaktif dan menyenangkan yang saya lakukan. Oke, pas ya Pak Saripun, Bu Maulidah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika tadi ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Robert. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suminarsi telah berbagi praktik baiknya, luar biasa sekali. Mudah-mudahan bisa memotivasi, menginspirasi kami semua untuk terus berinovasi dalam pembelajaran. Demikian saya selaku moderator dari Bu Suminarsi, saya kembalikan ke Bu Maulida. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Suminarsi dan Pak Robert. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita lanjut berbagi praktik baik untuk materi yang kedua dengan pembicara yang tidak kalah luar biasa. Bapak Robert Sarifudin, beliau lahir di Kediri tanggal 3 September 1995. Masih muda sekali nih Bapak Ibu. Beliau ini merupakan guru matematika di SMA Negeri 1 Randu Blatung. Beliau merupakan Google Certified Educator, kemudian Ketua MGMP Matematika SMA Blora. Beliau lulusan dari S1 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Malang pada tahun 2018. Penghargaan yang pernah beliau raih, juara 3 kompetisi sains madrasah bidang matematika tingkat Provinsi Jawa Timur. Kemudian beliau merupakan wisudawan terbaik FMIPA UM dan peraih gold medalis Teacher Olympic PGRI Kids Love Nusantara tahun 2021. Langsung saja kita sambut narasumber kita yang kedua, Bapak Robert Sarifudin. Baik, terima kasih Bu Maulida. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin share screen ya Bapak Ibu. Di sini seperti yang disampaikan Bu Maulida, saya masih muda. Artinya saya masih banyak sekali perlu belajar dari Bapak Ibu semua. Seperti mengikuti pembatik ini tuh bagi saya itu seperti oase di tengah gurun pasir Bapak Ibu. Jadi saya bisa mendapatkan banyak sekali inspirasi dari Bapak Ibu semua Nah, terutama untuk pembelajaran berbasis TIK yang mana saya hidup di Blora Bapak Ibu. Di sini itu sering sekali terjadi kendala sinyal Bapak Ibu. Nah, di situ itu yang memotivasi saya gimana sih caranya untuk menerapkan pembelajaran gitu yang mana meskipun susah sinyal, meskipun sinyal sulit tapi strategi pembelajarannya tetap elit kayak gitu Bapak Ibu. Asik. Mohon izin Bapak Ibu, saya share screen tampilkan PowerPoint saya. Nah, di sini sebagai sahabat teknologi Jateng 2023, saya ingin berbagi praktik baik yang sudah saya terapkan untuk murid saya di SMA Negeri 1 Randu Blatung, Bapak Ibu. Saya mengutip ungkapan dari Pak Lenang Manggala, foundernya Lanesia pada saat kuliah online yang saya peroleh dari pembatik level 4 ini. Inovasi bukanlah tentang diri kita sendiri, tapi untuk kehidupan yang lebih baik bagi anak cucu kita nanti. Kemudian saya mengutip juga ungkapan dari Pak Uwes, dosen UNJ. Beliau pernah menulis pada tahun 2019, ketika kita mendengar inovasi pembelajaran Bapak Ibu, biasanya yang terbersit dalam pikiran kita itu pembelajaran inovatif itu terkait dengan kemampuan menguasai TIK tingkat tinggi, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini saya mendapatkan pencerahan dari apa yang disampaikan Pak Uwes waktu itu, bahwa ini semua tidak hanya tentang platform digital Bapak Ibu, tetapi
concern kita, fokus kita itu adalah menciptakan pengalaman belajar dari platform digital tersebut. Jadi sampai kapanpun Bapak Ibu ini memberikan pencerahan bagi saya nggih, bahwa platform digital itu adalah alat yang kita gunakan untuk menunjang pembelajaran kita, sehingga platform digital apapun tidak akan bisa menggantikan posisi guru sampai kapanpun. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Nah, kemudian praktik baik apa yang sudah saya lakukan di SMA Negeri 1 Randu Blatung untuk murid-murid saya nggih Bapak Ibu. Ada 3 praktik baik yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu nggih. Yang pertama yaitu Teams Games Turnamen, yang mana prinsip yang saya gunakan menerapkan praktik baik ini adalah bermain tidak membuat kita lupa belajar. Kemudian yang kedua adalah pemanfaatan media pembelajaran interaktif, yang mana ini saya buat dalam tahap atau level 3 pembatik kreasi, seperti itu nggih. Nah, prinsip yang saya terapkan adalah media tidak menggantikan posisi saya sebagai guru, yang mana media ini adalah penunjang saya menjadi guru, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah asesmen, yang mana di sini saya menerapkan bahwa asesmen itu tidak sesempit ketika kita memaknai ulangan ya Bapak Ibu. Yang kita peroleh itu tidak hanya sekumpulan nilai-nilai dari murid kita, melainkan juga umpan balik. Dan platform digital yang saya gunakan itu adalah Kahoot. Saya kira Bapak Ibu mungkin di berbagai daerah ini sudah banyak yang menerapkan ya Bapak Ibu, tetapi mudah-mudahan ini nanti bisa tetap memberikan inspirasi bagi Bapak Ibu semua. Oke, langsung saja untuk Teams Games Turnamen ya Bapak Ibu, ini sebenarnya metode TGT itu sudah lama sekali ditemukan, dicetuskan ya Bapak Ibu. Dengan metode games, kita membuat satu kelas menjadi beberapa kelompok untuk melaksanakan turnamen. Terkesan kompetitif Bapak Ibu, tetapi sebenarnya di sini tujuan saya adalah meningkatkan motivasi, ketepatan dan juga kecepatan peserta didik dalam menyerap informasi yang saya sampaikan ya Bapak Ibu. Tentu saja rumusnya yang pertama itu ya kita perlu menyiapkan semua hal yang dibutuhkan ya. Jadi kita pastikan semua hal yang dibutuhkan itu sudah siap sebelum kelas dimulai. Adapun yang saya siapkan pertama itu adalah pembagian kelompok Bapak Ibu. Nah, di sini saya terinspirasi dari kompetisi memasak yang sering saya tonton ketika weekend di salah satu stasiun televisi. Pembentukan kelompok, jadi sebelumnya itu saya sudah melakukan asesmen diagnostik kognitif dan 6 siswa dalam satu kelas dengan skor tertinggi itu saya pilih untuk maju ke depan, kemudian siswa dengan peringkat tertinggi saya berikan keleluasaan memilih satu anggota kelompok, seperti itu Bapak Ibu. Nah jadi ketika yang peringkat tertinggi itu memilih satu anggota kelompok, lanjut ke yang nomor 2, silakan memilih satu anggota, tetapi yang sudah dipilih pertama tadi tidak boleh dipilih. Seperti itu Bapak Ibu. Misalnya saya memilih Bu Anita, kemudian yang kedua misalnya itu Bu Maulida itu tidak boleh memilih Bu Anita lagi. Tapi beliau boleh memilih yang lain, misalnya memilih Bu Suminarsi, seperti itu Bapak Ibu. Dan ternyata itu seru juga Bapak Ibu, itu membuat pembelajaran ini menjadi lebih heterogen Bapak Ibu, dalam arti tidak kita menghindari ketika siswa dengan kemampuan yang sama itu berada dalam satu kelompok seperti itu. Nah, kemudian saya mempersiapkan permainannya, gamesnya. Di sini Bapak Ibu saya tampilkan games. Perlu Bapak Ibu ketahui ya, bahwa games ini itu sebenarnya tidak saya buat sendiri Bapak Ibu. Jadi saya mengambil referensi games ini itu dari platform Merdeka Mengajar yang disediakan oleh pemerintah, yang disediakan oleh Kemdikbud, yang mana Bapak Ibu silakan mengakses perangkat ajar, kemudian memilih fase dan juga mata pelajaran. Di situ ada banyak sekali bahan referensi pembelajaran ya Bapak Ibu. Nah di sini ada games yang pertama itu mencocokkan supaya yang kiri dan yang kanan ini jadi nyambung kayak gitu Bapak Ibu. Kebetulan ini saya ambil materi logaritma. Nah, seperti itu. Di sini saya juga sudah berbagi dengan Bapak Ibu guru di satu rumpun ya Bapak Ibu di mata pelajaran matematika. Ternyata respon dari anak-anak positif Bapak Ibu, yang mana mereka biasanya kan kalau matematika itu jadi pelajaran yang ngeri gitu nggih Bapak Ibu nggih. Jadi saya coba untuk terapkan ini supaya itu tadi seperti tajuk dari webinar hari ini yaitu pembelajaran inovatif yang menyenangkan. Kemudian yang kedua saya bentuk domino, yang mana siswa biar menyusun agar satu sisi dengan sisi yang lainnya dominonya ini nanti nyambung. Seperti itu Bapak Ibu.
Ini saya ambil dari PMM semua Bapak Ibu nggih, dari Revo Indonesia. Kemudian games yang ketiga ini menerapkan sifat. Jadi siswa hanya diminta untuk mencocokkan sifat-sifat logaritma yang sudah saya sediakan di samping kanan, ditaruh di sebelah panah merah supaya sesuai kayak gitu Bapak Ibu nggih. Dan yang terakhir fill in the blank, yaitu menerapkan sifat-sifat yang sudah saya jelaskan kepada anak-anak, gimana caranya mereka menerapkan sifat-sifat itu untuk menjawab soal ini. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Jadi referensi itu sudah ada, semua sudah tersedia, tinggal bagaimana kita itu mau mencari atau tidak Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu di sini pasti punya inisiatif ya, jadi untuk menerapkan pembelajaran ini. Kemudian ini videonya. Jadi Bapak Ibu, ini video hanya beberapa detik saja. Ya, ketika mereka mengerjakan salah satu games tersebut, ya Bapak Ibu. Jadi, anak-anak secara kelompok mengerjakan soal-soal tersebut, nggih. Nah, jadi ada yang memang benar-benar excited, ada yang mungkin agak bingung juga ini jawabannya kayak gimana. Nah, tidak apa-apa Bapak Ibu, itu secara alami, nggih, secara alami akan dilakukan oleh anak-anak dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, praktik baik yang saya lakukan itu adalah di sini saya memberikan judul media pembelajaran interaktif Matros. Nah, yang mana ini saya ambil dari nama saya sendiri aslinya ya, Learning Mathematics with Robert Syarifuddin sebenarnya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengakses mungkin media pembelajaran yang saya buat pada level 3 Pembatik 2023, nggih. Sederhana saja Bapak Ibu, modal saya apa? PowerPoint. Kalau tadi Bu Suminarsih menggunakan ClassPoint, saya menggunakan iSpring ya Bapak Ibu. Saya itu orangnya cari mudahnya aja Bapak Ibu nggih. Jadi saya cari referensi di YouTube. Oh, yang menurut saya paling enak saya gunakan ya apa namanya? iSpring ini seperti itu nggih Bapak Ibu. Seperti ini tampilannya Bapak Ibu, tampilan awalnya. Jadi anak-anak seperti yang disampaikan Bu Suminarsih tadi, nggih, media pembelajaran interaktif artinya kontrol penggunaan media ini terletak pada pengguna. Jadi anak-anak bebas sekali untuk menggunakan ini. Saya sudah berikan materi di sini. Saya terapkan pembelajaran diferensiasi, nggih Bapak Ibu. Kalau anak-anak suka membaca, suka yang hening ya, biar mereka membaca. Kalau suka mendengarkan, saya sudah sediakan video pembelajaran seperti itu. Kemudian saya sediakan juga asesmennya. Kemudian saya sediakan juga kontrol interaktifnya untuk pembuktian rumus matematika. Di sini saya ambil materi barisan dan deret. Nah, di sini contohnya nggih Bapak Ibu, ketika anak-anak menerapkan atau memanfaatkan media yang telah saya buat, ada yang mereka langsung membaca saja, ada yang memutar videonya juga. Saya bebaskan mereka sukanya individu atau kelompok, yang mana yang penting saya tetap memantau mereka seperti itu Bapak Ibu nggih. Nah, ini ada yang nonton video, kalau tadi itu ada yang sekedar membaca saja. Nah, seperti itu Bapak Ibu nggih. Nah, jadi harapan saya membagikan praktik baik ini supaya menunjukkan kepada Bapak Ibu bahwa kita tidak perlu menguasai kemampuan TIK tingkat tinggi seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang terakhir praktik baik yang saya lakukan Bapak Ibu yaitu memanfaatkan platform Kahoot untuk asesmen. Ya, jadi asesmen menggunakan platform digital tidak semata-mata untuk nilai dalam bentuk angka, tetapi penting memperoleh umpan balik dari murid nggih Bapak Ibu. Ini saya kutip pernyataan dari Pak Lenang. Penyebab kegagalan inovasi salah satunya adalah berharap sempurna. Kalau kita hanya fokus asesmen itu angka nggih Bapak Ibu, tentu saja itu akan membuat pembelajaran kita menjadi tidak nyaman sebenarnya endingnya Bapak Ibu, karena kita hanya manusia biasa nggih Bapak Ibu, jauh dari kesempurnaan, tetapi kita tetap bisa melakukan yang terbaik. Nah, di sini saya buat vlognya Bapak Ibu, ini cuplikan aja. Nah, jadi di salah satu kelas saya ambil. Masih 12 detik lagi, mari kita lihat ekspresinya. Oke. Ya, jadi 2, 1. Nah, jadi saya bebaskan mereka, kalau seneng ya teriak nggak apa-apa ya, yang penting nggak ganggu kelas lain ya Bapak Ibu. Jadi yang penting kita have fun, supaya apa? Supaya tidak terkesan bahwa asesmen itu hal yang mengerikan seperti itu Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Ini yang saya terapkan nggih.
kemudian ini cuplikan dari umpan balik yang saya peroleh. Teknik saya mengambil atau memperoleh umpan balik dari murid ini nggih Bapak Ibu. Anak itu biasanya kalau kita rekam itu malu Bapak Ibu. Lebih banyak pencitraannya nanti nggih Bapak Ibu. Jadi saya kasih HP saya ke mereka. Silakan kamu kasih umpan balikmu, rekam nggak usah banyak-banyak sampai 1 menit, 2 menit, 10 detik, 20 detik kalau cukup ya nggak apa-apa. Kamu ungkapkan pembelajaran tadi itu bagaimana, apa yang mungkin kedepannya kamu inginkan dalam pembelajaran seperti itu. Itu kalau yang secara individu ya Bapak Ibu. Kemudian umpan balik secara klasikal pun juga saya berikan kepada anak-anak. Gimana anak-anak pembelajaran hari ini gitu, seneng atau enggak gitu. Terus kira-kira apa yang perlu kita perbaiki. Jadi nggak semua apa yang saya terapkan itu bisa diterima Bapak Ibu, saya akui. Seperti misalnya saya menerapkan platform digital yang lain, ternyata kok anak-anak bilang, lebih enak yang kemarin Pak. Oh oke, kita coba evaluasi kira-kira apa yang menyebabkan media yang ini tadi sulit, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Nah di sini contohnya ini anak-anak udah ngambil HP saya kasih HP saya gitu ya, jadi silahkan rekaman gitu. Perkenalkan, nama saya Naswa. Nama saya Nuril. Perasaan saya merasa sangat terbantu setelah mendapatkan kajian dari Pak Ro. Saya juga merasa senang sekali karena dapat memahami materi yang diberikan oleh Pak Ro. Terima kasih. Sama-sama. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu, umpan baliknya dari siswa saya. Ini juga cuplikan umpan balik yang lain. Kami akan mendeskripsikan tentang bagaimana tadi ya. Itu rasanya senang dan ingin bermain lagi. Gimana menurut Anda? Senang sekali. Nah, jadi di sini saya memperoleh 2 umpan balik Bapak Ibu. Ada yang bilang ketika mereka itu bisa lebih memahami pembelajaran, ada mungkin anak yang memberikan umpan balik senang dan ingin bermain lagi seperti itu. Nah, saya kira itu tidak masalah nggih Bapak Ibu, bahwa memang kita tidak bisa memaksa kodrat anak nggih. Tugas kita sebagai pendidik itu kan menuntun nggih Bapak Ibu, jadi supaya anak-anak itu mencapai keselamatan sesuai dengan kodratnya. Yang mana saya tidak ingin membebani diri saya sendiri sebenarnya nggih untuk memaksa anak-anak bisa memahami matematika sepenuhnya kayak gitu nggih. Itu nanti juga selain beban bagi diri saya sendiri juga beban bagi anak-anak seperti itu Bapak Ibu nggih. Jadi umpan balik ini penting untuk saya gunakan sebagai bahan refleksi dan evaluasi seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian di asesmen Kahoot juga ada umpan balik anak-anak ngasih jempol nggih Bapak Ibu. Jadi selesai kita bermain mengerjakan soal gitu, have fun, saya minta umpan balik nggih. Saya juga menyampaikan kepada anak-anak, silahkan berikan umpan balik sesuai dengan hati nuranimu selama kita belajar hari ini. Nggih. Saya tidak menyalahkan anak-anak kalau misalnya tidak sempurna, karena itu tadi Bapak Ibu ya, penyebab kegagalan inovasi itu adalah berharap sempurna. Jadi silahkan anak-anak isi sesuai perasaanmu gitu. Nah, di sini salah satu rating dari kelas nggih 4,7 dari 5, yang mana saya kira ini recommended untuk diterapkan Bapak Ibu nggih, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu untuk menerapkan asesmen dengan berbantuan platform Kahoot seperti itu. Nah, dan yang terakhir Bapak Ibu, ini kalimat penutup dari saya nggih. Saya juga mengutip dari Pak Lenang lagi. Saya sangat mengidolakan beliau nggih, foundernya Nyalanesia. Kalimat penutup saya yaitu bijaklah dalam merespon inovasi. Menjadi guru inovatif terkadang ditolak lingkungan, tetapi hidup akan jauh lebih bermakna, bermanfaat, dan menyenangkan. Seperti itu Bapak Ibu nggih. Sekian dari yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Mari berkolaborasi, karena kolaborasi itu bersama. Tanpamu kurang satu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa apa yang dipaparkan oleh Pak Robert. Oke Bapak Ibu, kita masih punya satu lagi ini pembicara yang terakhir yang tadi sudah menjadi host kita, yaitu Ibu Maulida Askia Rahmawati. Saya bacakan dulu bionya beliau. Itu lahir di tanggal 8 Desember tahun 1993. Jadi yang 2 pembicara ini masih muda-muda semua ya, hanya saya yang tidak. Beliau adalah guru SMA Negeri 13 Alwi dan sekarang sedang menempuh pendidikan S2 di UNES. S1-nya juga di UNES. Nah,
Dan yang tak kalah luar biasanya adalah prestasinya beliau ini ya. Jadi beliau adalah sudah mendapatkan beasiswa pendidikan dari kementerian pada tahun 2023, pada saat ini yang sedang ditempuh oleh ya Bu Maulida ya. Kemudian peraih Young Research Award dan pemakalah dalam The International Conference di Singapura ini pada tahun 2015. Penulis buku terampil menjadi Master of Ceremony ini. Pakarnya MC ini Bu Maulida ya, di kegiatan seminar, workshop, kemudian termasuk wisuda juga ini MC-nya Bu Maulida. Kemudian beliau juga pemakalah seminar internasional Riksa Bahasa ke-11 di Bandung tahun 2017 dan juga peraih pendanaan program pengabdian masyarakat tahun 2013-2014 dari Dikti. Oke Bapak Ibu, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja ke pemakalah ketiga. Saya persilakan Ibu Maulidia Askia Rahmawati. Baik, terima kasih Bu Suminarsi. Bapak Ibu mohon izin untuk share screen ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sampun Ibu. Sudah Bu. Oh, oke, baik. Maaf sebentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Suminarsi, sama saya dan Pak Robert ini masih muda Bapak Ibu. Jadi sifatnya di sini saya berbagi nggih Bapak Ibu. Saya yakin di sini banyak Bapak Ibu yang lebih profesional dan mungkin sudah menerapkan banyak praktik baik di kelas. Nah, di sini saya akan berbagi praktik baik pembelajaran yang saya beri nama Batik Pekalongan. Jadi kalau tadi Bu Suminarsi dan Pak Robert banyak membahas tentang media pembelajaran, di sini saya akan membahas tentang model pembelajaran Bapak Ibu. Jadi praktik baiknya saya beri nama Batik Pekalongan. Ini singkatan dari berdiferensiasi, aktif, inovatif, dan kolaboratif berbasis pengalaman, kearifan lokal, dan teknologi yang menyenangkan. Jadi pembelajaran Batik Pekalongan ini saya implementasikan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, materi menyampaikan gagasan melalui artikel di fase F kelas 12, karena saya guru Bahasa Indonesia Bapak Ibu. Jadi pembelajaran Batik Pekalongan ini merupakan pengembangan atau pengkreasian dari model discovery learning. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing dengan model discovery learning. Tapi di sini saya mengintegrasikan unsur TIK atau teknologi informasi dan komunikasi, kemudian unsur diferensiasi, kearifan lokal dan pengalaman dengan memanfaatkan platform-platform teknologi agar dapat merangsang peserta didik untuk lebih aktif, inovatif, dan kolaboratif. Jadi saya jelaskan sedikit mengapa saya memasukkan unsur-unsur tersebut dalam pembelajaran. Kita tahu nih Bapak Ibu, saat ini perkembangan teknologi itu berkembang begitu pesat. Kalau tadi kata Bu Suminarsi itu 99% siswa SMA itu hampir semuanya mempunyai gawai. Dan memang hampir semua siswa itu senang dengan teknologi, semuanya senang bermain game, semuanya hampir semuanya memiliki sosial media. Maka dari itu, dengan menghadirkan unsur TIK di dalam sebuah pembelajaran, tentunya kita dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Nah, ini saya lakukan dengan mengolaborasikan platform-platform teknologi dalam pembelajaran. Jadi yang saya manfaatkan dalam praktik baik ini adalah PMM. Semua Bapak Ibu punya aplikasi platform Merdeka Mengajar. Nah, di situ Bapak Ibu bisa mencari berbagai macam materi, media pembelajaran, bahkan games Bapak Ibu. Kemudian ada juga Kahoot. Sama seperti Pak Robert, saya juga menggunakan Kahoot. Di sini saya Kahoot gunakan untuk assessment diagnostik.
Kemudian selanjutnya ada Wordwall. Nah, Wordwall ini juga merupakan salah satu aplikasi edu games, Bapak Ibu. Di dalamnya itu ada teka-teki silang, permainan kuis televisi, kemudian dan berbagai macam. Nanti Bapak Ibu bisa buka. Sangat mudah sekali Bapak Ibu untuk membuat kuis melalui Wordwall ini. Kemudian saya juga bisa memanfaatkan LMS, YouTube, dan sebagainya. Kemudian unsur yang kedua adalah unsur diferensiasi. Bapak Ibu, saya yakin semuanya Bapak Ibu tahu bahwa setiap anak itu memiliki bakat, keunikan, dan potensinya masing-masing. Maka dari itu bagaimana kita sebagai guru mampu atau dapat mengakomodir tadi ya perbedaan atau keunikan yang dimiliki setiap siswa. Oleh karena itu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas ini menjadi salah satu hal yang penting. Nah, kita bisa melakukan diferensiasi konten, proses, dan produk. Kemudian unsur yang ketiga ini kearifan lokal. Meskipun tadi ya teknologi berkembang begitu pesat, banyak budaya-budaya luar yang masuk, tapi bagaimana kita sebagai guru juga harapannya dapat menanamkan kecintaan para generasi muda pada budaya lokal atau budaya Indonesia. Maka dari itu kita bisa menghadirkan kearifan lokal melalui mungkin konten pembelajarannya atau mungkin melalui cerita atau motivasi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian yang terakhir unsur yang saya masukkan atau integrasikan di dalam model pembelajaran ini adalah unsur pengalaman. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Jadi harapannya guru itu tidak hanya memberikan konsep-konsep, memberikan materi saja, tetapi bagaimana siswa itu mampu membangun pengetahuan dan keterampilan sendiri melalui pengalaman yang dia lakukan. Karena katanya kalau mengalami langsung ini pengetahuannya itu menjadi lebih awet gitu Bapak Ibu. Jadi misalnya kalau saya kan ini di pembelajaran menyampaikan gagasan. Jadi siswa itu saya beri sebuah masalah, kemudian siswa diminta untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Nah, ketika siswa mencari solusi, sejatinya itu siswa sedang mencari atau menyampaikan sebuah gagasan. Nah, selanjutnya saya jelaskan sedikit Bapak Ibu tentang model pembelajaran discovery learning. Meskipun saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah mengerti nggih, model pembelajaran discovery learning ini merupakan suatu model pembelajaran yang menjadikan siswa aktif dalam menemukan dan memecahkan suatu masalah melalui bimbingan dari guru. Siswa akan diarahkan untuk mencari suatu informasi, mengolah dan membahasnya ke dalam kelompok masing-masing. Jadi guru tidak langsung memberikan simpulan materi, melainkan siswa diberi kesempatan untuk mencari dan menemukan. Jadi model pembelajaran ini merupakan student oriented atau pembelajaran ini berfokus pada siswa. Nah, sintaksnya ini ada 6 nih Bapak Ibu. Yang pertama ada pemberian rangsangan atau stimulation, yang kedua ada identifikasi masalah, yang ketiga ada pengumpulan data, yang keempat pengolahan data, pembuktian, dan menarik kesimpulan atau generalisasi. Nah, untuk pada tahap prapelaksanaan, Bapak Ibu, yang pertama saya lakukan adalah menentukan tujuan pembelajaran supaya jelas nih mau dibawa kemana pembelajarannya. Kemudian sebelum saya memulai kelas, saya juga melaksanakan asesmen diagnostik terlebih dahulu, Bapak Ibu, untuk mengetahui profil belajar siswa. Jadi bagaimana kesiapannya, bagaimana gaya belajar siswa, supaya saya dapat memetakan dan menentukan bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik siswa. Selanjutnya, saya memetakan hasil asesmen tersebut, kemudian saya menentukan strategi dan alat penilaian yang sesuai, kemudian saya menentukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan dilakukan. Pada praktek baik ini, saya menerapkan diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Kemudian, saya mempersiapkan perangkat ajar, bahan ajar, dan media yang sesuai. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan, ini pendahuluan, seperti pendahuluan pada umumnya, Bapak Ibu, salam, berdoa, mengecek kehadiran, menyampaikan tujuan, menampilkan video untuk diambil hikmahnya, dan memotivasi siswa. Nah, ini pada tahap pelaksanaan, jadi saya mengimplementasikan tadi sintak dari
discovery learning dengan memberikan unsur-unsur tadi nih Bapak Ibu, TIK, diferensiasi, kearifan lokal dan pengalaman. Jadi yang pertama, saya mengelompokkan siswa sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Tadi kan saya sudah melakukan tes diagnostik nih Bapak Ibu, ada yang gaya belajarnya visual, ada yang gaya belajarnya auditori, dan ada yang gaya belajarnya kinestetik. Nah, itu saya kelompokkan masing-masing. Supaya apa? Supaya sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi kelompok dengan gaya belajar visual, saya beri stimulus berupa permasalahan yang ditayangkan dalam bentuk video. Kemudian kelompok dengan gaya belajar auditori yang lebih senang mendengarkan, saya beri permasalahan yang dihadirkan dalam bentuk podcast. Kemudian kelompok dengan gaya belajar kinestetik yang lebih suka bergerak begitu Bapak Ibu, saya berikan stimulus berupa lembar kerja untuk melakukan kegiatan penjelajahan sekolah untuk mencari permasalahan di lingkungan sekolah. Nah, beberapa video podcast yang saya hadirkan itu menghadirkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kearifan lokal untuk menumbuhkan kecintaan peserta didik pada budaya Indonesia. Selanjutnya, pelaksanaan ini sama ya, seperti sintaks tadi, yaitu identifikasi masalah, kemudian siswa melakukan pengumpulan data, terkait untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadirkan. Nah, guru pada tahap ini guru secara aktif melakukan pendampingan pada setiap kelompok. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pengolahan data. Jadi di dalam kelompok tadi siswa berdiskusi, kemudian melakukan pengolahan data untuk menyampaikan gagasan dalam bentuk artikel. Nah, peserta diberi kebebasan untuk mengemas gagasan yang akan dipresentasikan sesuai minatnya, Bapak Ibu. Ini salah satu bentuk diferensiasi produk ya. Jadi saya tidak mengharuskan oh semuanya presentasinya pakai PPT ya, tidak Bapak Ibu. Jadi saya bebaskan. Misalnya yang suka ngevlog boleh presentasi dalam bentuk video. Yang suka bikin mind mapping silahkan presentasi menggunakan mind maps. Boleh juga menggunakan PPT begitu Bapak Ibu. Kemudian pada tahap pembuktian, siswa mempresentasikan gagasannya di depan kelas dengan bentuk sesuai dengan minatnya, seperti video, PPT, poster, dan mind maps. Kemudian peserta lain memberikan tanggapan. Nah, yang terakhir, guru membahas gagasan yang tadi sudah disampaikan siswa untuk menarik sebuah kesimpulan. Nah, tadi kan siswa mencari pengetahuan berdasarkan pengalamannya sendiri, Bapak Ibu. Nah, di akhir saya tetap memberikan simpulan dan kemudian memberikan pendalaman materi melalui platform Merdeka Mengajar yang saya tampilkan di depan kelas. Kemudian di akhir saya memberikan kuis ya untuk mendapatkan umpan balik dari siswa dengan word wall. Nah, ini kuisnya dalam bentuk kuis televisi. Nanti kalau masih sempat Bapak Ibu saya tunjukkan videonya. Nah, setiap untuk mengukur pemahaman peserta didik. Kemudian setelah kegiatan selesai, guru bisa memberikan asesmen formatif untuk mengetahui bagaimana pemahaman siswa. Kegiatan penutup seperti biasa Bapak Ibu kita bisa menyimpulkan pembelajaran dan melakukan refleksi. Baik, ini ada video, nanti saya percepat mungkin ya Bapak Ibu. Terkait praktik baik yang saya lakukan. Langsung di dalam kelas Mawon ya. Siswa. Melaksanakan pembelajaran. Berdasarkan hasil saya akan beberapa auditori bekerja untuk memenuhi gaya pikir ini
siswa. Apa sih betul? Dan itu kan sebagai berbeda. Selanjutnya saya gambar kita Sepertinya sinyalnya agak terganggu ya Bapak Ibu. Jadi ini tadi kegiatan saat saya membagi kelompok berdasarkan gaya belajar. Jadi ini yang kinestetik, melakukan penjelajahan keluar. Tadi yang kelompok visual diberikan video, kelompok yang auditori mendapatkan audio. Ini proses identifikasi masalah. Saya percepat mawon Bapak Ibu. Selanjutnya siswa melakukan pengolahan data dalam kelompok. Nah, ini siswa diberikan kebebasan untuk mempresentasikan dengan berbagai bentuk. Ada yang bentuknya video vlog, kemudian ada yang bentuknya mind maps, ada yang bentuknya PPT sesuai dengan minatnya, begitu Bapak Ibu. Coba sudah bisa. Siswa lain diberikan tanggapan dan apresiasi dan siswa. Diberikan mohon maaf ya sinyalnya memang ini. Jadi ini saya menampilkan salah satu media pembelajaran yang terdapat di platform Merdeka Mengajar. Nah, ini saat melakukan kuis dan virtual game Bapak Ibu. Jadi ini kuis televisi. Jadi setiap kelompok misalnya mau pilih nomor berapa gitu. Nah, di dalam nomor-nomor tersebut itu ada soal yang dibacakan langsung oleh kuisnya. Selanjutnya melakukan asesmen formatif. Kemudian ini ada umpan balik dari siswa. Jadi intinya Bapak Ibu dalam pembelajaran berdiferensiasi ini kita dapat menciptakan ruang di mana siswa dapat berkembang sesuai dengan potensinya. Gitu. Harapannya dengan melaksanakan praktik baik pembelajaran dengan yang saya beri nama Batik Pekalongan ini, siswa tidak hanya menerima atau menerima konsep dari guru, tidak hanya pembelajaran itu tidak hanya sekadar proses transfer ilmu dari guru kepada siswa, tetapi siswa menjadi aktor utama dalam pembelajaran karena guru adalah pemandu dan siswa adalah penemu. Mungkin itu Bapak Ibu. Jadi intinya di akhir saya ingin menyampaikan, mari Bapak Ibu bersama-sama menjadi agen perubahan dalam dunia pendidikan, karena setiap inovasi yang kita ciptakan adalah peluang untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kekurangan. Mungkin itu sedikit berbagi dari saya. Selanjutnya, saya buka termin untuk pertanyaan. Langsung saja, nggih. Habis jadi pembicara langsung saya ambil alih, nggih Bapak Ibu. Selanjutnya saya jawab.
Langsung saja saya buka termin pertanyaan. Satu termin nggih Bapak Ibu cukup dengan 2 orang penanya karena sepertinya waktunya tidak memungkinkan. Silahkan Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin memberikan masukan, saran, atau pertanyaan, kami persilahkan. Oh iya, jangan lupa daftar hadirnya juga diisi ya Bapak Ibu ya, di kolom chat ada link daftar hadir untuk bisa diisi. Pak Robert bisa dikirim lagi link daftar hadirnya. Baik Bu, saya kirim lagi di kolom chat ya Bapak Ibu untuk daftar hadirnya. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin memberikan masukan, saran. Kita di sini berbagi, Bapak Ibu boleh juga memberikan pertanyaan, monggo. Oke, silahkan ada Bu Naili Faizati Sifa. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih untuk waktunya, Mbak. Ya, tadi saya menyimak dari pemaparan ada Bu Sumiarsi tadi ya, ada Pak Robert dan Bu Maulida yang masih muda-muda sekali, sangat menginspirasi kami yang mungkin sudah berusia di atas dengan jenengan gitu. Jadi mungkin yang saya tanyakan, karena kemarin juga saya mengikuti bareng jenengan-jenengan semua, mengikuti pembatik, tapi hanya sampai di level 3 lulusnya, tidak bisa masuk sampai ke level 4. Nah, mungkin bisa berbagi tips dengan kami bagaimana agar di tahun berikutnya kami bisa lolos juga masuk ke level 4 pembatik seperti jenengan-jenengan semua itu. Ya, itu aja mungkin. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Monggo, barangkali mau langsung dijawab atau kita tampung dulu Bapak Ibu? Mungkin kalau ada Bapak Ibu yang nggih. Langsung mawon nggih Ibu. Nggih, silahkan Pak Robert. Oke. Terima kasih Bu Naili nggih ini tadi nggih. Mungkin sedikit saja yang ingin saya sampaikan nggih Bu. Ini juga kalau Bu Suminarsih tadi kan ngendikan sudah pernah mengikuti sebelumnya nggih Bu. Kalau saya memang ini alhamdulillah baru pertama ikut terus bisa sampai level 4 nggih. Nah, di sini yang bagaimana kok bisa seperti itu yang awalnya saya sendiri juga tidak menyangka nggih. Nah, yang pertama itu kita pertama nggih Bapak Ibu, ini yang saya amati dari beberapa peserta pembatik itu biasanya kurang teliti untuk membaca ketentuan umum dan ketentuan khusus nggih. Yang mana ketika kita misalnya sudah submit tugas padahal di situ ada form yang harus diisi Bapak Ibu nggih. Nah, di situ kita harus mengisi itu Bapak Ibu karena itu barangkali menjadi database untuk Dewan Juri menilai hasil karya kita seperti itu. Yang kedua, kalau masalah deadline sih sepertinya juga tidak ada masalah nggih Bapak Ibu nggih. Kalau untuk masalah deadline saya kira yang kedua itu referensi modul Bapak Ibu itu ternyata memang dari pengalaman yang saya lalui kemarin itu soal-soal di ujian akhirnya itu memang bukan mayoritas nggih, mungkin semuanya itu merujuk pada modul yang dibagikan di classroom seperti itu Bapak Ibu. Dan yang terakhir Bapak Ibu ini saya yang mengutip dari Pak Lenang, foundernya Nyalanesia nggih, bahwa salah satu penyebab kita itu gagal nggih berinovasi itu adalah berharap sempurna. Sebenarnya
saya mengikuti pembatik baru tahu quotes itu, tapi setelah saya refleksi ternyata memang benar bahwa kemarin itu saya ikut, yang penting mematuhi aturan yang ada, menyesuaikan dengan ketentuan yang diberikan, kemudian saya usahakan terbaik yang saya bisa, terutama di tahap kreasi ya Bapak Ibu. Jadi di tahap kreasi itu kalau saya biasanya guyon matur ke Bapak Ibu itu mungkin dari 31 itu saya yang peringkat 31-nya mungkin ya, karena memang saya kemarin itu tidak mengharapkan apa-apa, yang penting saya berpartisipasi segala macam tugas sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Nah, itu setelah itu saya sudah pasrahkan saja kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu Bapak Ibu. Itu saja mungkin yang dari saya. Monggo Bu Suminasih dan Bu Maulida. Oke Pak Robert, jadi kalau dari saya, karena kalau saya itu ikut pelatihan ya niatnya nyari ilmu gitu aja ya Pak Robert ya. Kita nyari ilmu, walaupun saya bertahun-tahun tidak usah patah semangat gitu ya. Ya udah, kita pasti dapat ilmu yang baru. Dan ketika saya mencoba misalkan sekali buat MPI, tentu saya akan tahu kelemahan MPI saya kemarin apa. Dan memang karena kalau masalah kuota Jawa Tengah kan termasuk pesertanya banyak ya Pak Robert. Saya sendiri tuh kemarin tidak berharap bisa masuk, artinya tidak punya harapan besar karena saya tahu di Jawa Tengah itu jumlahnya sangat banyak. Jadi ketika saya bisa masuk itu sebuah kayak bonus sebuah pelatihan. Tapi ya tadi kita tetap mempersiapkan. Saya dari level 2 pun membuat video juga sudah saya, artinya ya kita buat lebih baik dari sebelumnya karena saya sudah ikut lebih dari 1 kali. Termasuk MPI juga yang saya sudah pernah buat, tentu akan saya sempurnakan, saya tambahi dengan semampu saya seperti ini. Seperti itu saja. Oh iya, kemudian Bapak Ibu jangan keluar dari kelas saya ya. Nanti akan ada kuis di akhir setelah ini. Apakah masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Kalau sudah tidak ada, mungkin kita bisa lanjut ke kuis, nggih? Oh, masih ada satu lagi. Silahkan, Ibu Herlina. Ya, terima kasih atas yang sudah diberikan yang pada Bapak. Jadi Bapak Ibu untuk diajarkan sendiri itu termasuk tidak kurang familiar. Saya nggak tahu apa karena memang kurang informasi begitu. Memang karena motivasi dari kami yang namanya mungkin belum muncul sehingga membuat apa nggih Bapak Ibu itu memang hampir tidak mengenal pembatik itu sendiri. Nah, ini mumpung ketemu dengan Bapak Ibu guru hebat yang sudah sampai di level 4, mungkin bisa di-sharingkan di sini. Dan saya bisa nanti sharing pada teman-teman manfaat pembatik itu sendiri apa, kemudian bagaimana cara memotivasi teman-teman juga supaya kita ayo pada saat ada pelatihan kita beramai-ramai untuk mengikuti kegiatan supaya nanti bisa mendapatkan manfaat yang apa namanya muaranya kepada peserta didik. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bu Herlina. Silakan Bu Maulida, silakan. Saya jawab. Baik, terima kasih Bu Herlina atas pertanyaannya. Nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Bu Suminarsi dan Pak Robert, nggih. Kalau Ibu bertanya berkait apa manfaat yang didapatkan dari pembatik ini, rasanya saya tidak bisa menyebutkan satu-satu karena banyak sekali manfaat yang bisa saya dapatkan dari pembatik ini, Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi berkait pelaksanaan pembatik melalui Instagram @pembatik.kemendikbud. Nanti bisa mengikuti di Instagram ya Bapak Ibu. Setiap tahun insya Allah ada. Nah, kalau misalnya apa sih manfaat yang bisa saya dapatkan? Yang pertama jelas saya mendapatkan ilmu baru berkait pembelajaran berbasis TIK. Karena pembatik ini kan singkatan dari pembelajaran berbasis TIK. Jadi saya mengenal nih beberapa platform-platform teknologi baru yang mungkin sebelumnya
tidak saya ketahui, seperti oh ternyata ini perkembangannya sudah ke AI nih, bagaimana kita bisa memanfaatkan AI untuk pembelajaran, untuk membuat soal dalam waktu kurang dari 5 menit, untuk mempersiapkan bahan ajar dengan cepat begitu. Kemudian beberapa platform teknologi yang lain. Di sini juga itu kan level 1 literasi. Nah, di level 2 kita mendapatkan instant belajar di mana kita mampu mengimplementasikan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi. Karena tugas akhirnya itu kita membuat sebuah video pembelajaran tentang implementasi pembelajaran berbasis TIK itu. Nah, di situ kan kita juga belajar bagaimana cara mengedit video, bagaimana cara syutingnya, membuat narasinya. Menurut saya itu sebuah proses belajar, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, ini level yang menentukan untuk masuk level 4, di situ kita diberi tugas untuk membuat sebuah multimedia pembelajaran interaktif. Tidak hanya multimedia pembelajaran interaktif, nggih, bisa juga mengkreasikan audio pembelajaran, video pembelajaran. Jadi intinya di level 3 ini mengkreasikan. Nah, di situ tentunya kita juga belajar Bapak Ibu untuk membuat sebuah video pembelajaran, membuat sebuah multimedia pembelajaran, dan sebagainya. Kemarin saya belajar membuat Google Site. Oh, ini MPI dibuat dengan ini. Oh, ternyata bisa dengan Canva, bisa dengan Google Site. Kita juga mendapatkan contoh-contoh dari para duta teknologi. Nah, dari situ saya belajar banyak. Dan di level 4 ini kita belajar yang tadinya mungkin masih grogi-grogi nggih Bapak Ibu untuk berbagi, tetapi di sini kita diberi kepercayaan diri bahwa kita bisa kok berbagi dengan sedikit pengetahuan yang kita punya, kita tetap bisa membagikan ilmu kita, begitu Bapak Ibu. Mungkin itu manfaat yang bisa didapatkan dari pembatik, tetapi sebenarnya lebih dari itu. Mungkin nanti Bu Herlina bisa mengajak teman-teman untuk mengikuti pembatik pada tahun depan. Gitu. Terima kasih. Baik, karena waktunya... Oh, Bu Suminarsi mau menambahkan? Enggak. Mau ingatkan waktu tanya jawabnya habis. Oh iya betul. Ini karena waktunya sudah mepet Bapak Ibu, untuk agenda untuk acara terakhir kita adalah kuis. Silahkan Bapak Ibu, selanjutnya kuis akan dipandu oleh Bu Suminarsi. Saya persilakan Bu Suminarsi. Oke Bapak Ibu, tadi yang sudah bergabung di kelas saya, silahkan tetap di situ. Yang belum bergabung bisa klik link yang ada di kolom chat. Silakan. Nah, nanti kita akan bermain kuis dan yang beruntung akan mendapatkan kode kelas poin pro 3 bulan, tapi hanya untuk 2 peserta nih Bapak Ibu nih, karena terbatas. Silakan Bapak Ibu yang sudah mau bergabung, kita mau bermain kuis. Nah, kalau sudah ada peserta agak banyak nanti kita mulai. Karena kuis ya berarti cepet-cepetan ya, ini kompetisi sambil latihan mempraktekkan kelas poin bersama Bapak Ibu. Kalau di kelas kan saya dengan siswa ini bersama Bapak Ibu kita mau. Nah, nanti kalau sudah 20 peserta akan saya mulai. Jadi Bapak Ibu yang belum bergabung silakan segera bergabung. Nanti kita akan ada hanya beberapa saja. Sudah 18. Silakan yang ini belum saya mulai. Tadi sudah. Kita beri kesempatan untuk setidaknya 20 bergabung ya Ibu ya. 20. Ini satu lagi nih, tinggal satu lumayan lagi. Ini door prize-nya kode Class Point Pro selama 3 bulan. Wow, untuk 2 orang saja Bapak Ibu. Nanti bisa manfaatkan. Kalau apa bedanya pro dengan basic itu nanti itu acaranya tersendiri ya. Ini khusus untuk berbagi praktik baiknya. Kemudian Bapak Ibu ketika pengen melihat seperti apa sih karya-karya kita yang sudah di pembatik, ada di YouTube-nya masing-masing, termasuk bagaimana pembelajaran di kelas. Oke, sambil saya mulai Bapak Ibu ya, saya mulai. Oke. Silakan Bapak Ibu bisa mulai menjawab pertanyaan pertama.
Sudah semua Bapak Ibu, saya tutup untuk pertanyaan pertama. Kita lanjut ke sebentar Bapak Ibu. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Silakan Bapak Ibu, pertanyaan kedua. Oke, saya tutup untuk pertanyaan kedua. Ini ternyata menjawabnya masih sama hasilnya ya. Nanti kita ke pertanyaan ketiga. Oke, sambil saya tampilkan siapa yang Wah, ini detik-detik melihat ya Bapak Ibu siapa yang berhasil mendapatkan door prize cash point pro 3 bulan ya. Ini dari yang cepat dan betul. Apakah jawaban yang pertama betul Pak Robert? Masih bisa lebih tepat nggak Ibu? Jadi yang kedua bagaimana Pak Robert? Yang kedua ini yang bawah apa yang samping? Ini 1, 2 di 1, 2 di sini. Yang kedua adalah yang di sampingnya. Yang samping ya. Ini nomor 2 ini. Oke ya. Iya betul itu, nggih. Iya, oke. Mbak Tini, dari pertanyaan ini berarti yang mendapatkan adalah Ibu
Herlina. Ibu Herlina. Oke, nanti bisa hubungi nomor kontak saya. Kemudian dari pertanyaan yang 2 tadi ternyata penjawabnya sama. Jadi dari pertanyaan yang 2 tadi yang paling cepat itu sama nggih. Nah, saya bukakan di situ pasti. Nah, saya stop share dulu, saya lihat. Yang pertama tadi siapa? Kita lihat yang pertama tadi adalah, belum saya share ya. Ya, deg-degan dulu ya. Oke, saya share. Oke, saya share screen. Siapakah yang mendapatkan hadiah yang satunya adalah sudah nampak atau belum? Sampun nih Bu, nembe. Siapakah dia? Itu adalah Ibu. Sudah kelihatan? Sudah lihat apa Ibu? Ibu Sampun Ibu. Rasdiana. Ibu Rasdiana nggih. Ya, ini dari 2 pertanyaan sama, Ibu Rasdiana yang tercepat dan betul. Ya. Jadi nanti silakan yang mendapatkan itu bisa menghubungi kontak person saya ya. Berarti tadi yang meraih hadiah itu Bu Herlina dan Bu Rasdiana nggih, Ibu? Nggih, Ibu. Selamat untuk Ibu Herlina dan Ibu Rasdiana. Ini ya nomor kontak saya ini ya. Bisa kelihatan Bapak Ibu nomor kontak? Belum tampil Ibu. Belum ya, belum tampil ya. Masih tampilannya kelas poin, Bu. Tampilan kelas poin. Oh iya, oke. Iya, gitu. Stop dulu. Kalau enggak saya tuliskan di kolom chat aja ya. Oh nggih Ibu, bisa diketikkan di kolom chat. Bahkan untuk Bu Herlina dan Bu Rasdiana bisa mencatat nomor dari Ibu Ibu Suminarsi nggih. Suminarsi, mohon maaf astagfirullah. Bu Suminarsi untuk memperoleh hadiah. Oke, saya kembalikan ke Ibu Maulida. Silakan. Terima kasih Bu Suminarsi. Baik Bapak Ibu, demikian rangkaian acara webinar berbagi praktik baik inovasi pembelajaran yang menyenangkan. Semoga apa yang kita bagikan hari ini dapat bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu semua. Kami mohon maaf jika dalam menyampaikan masih banyak kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa pada acara selanjutnya. Mungkin Bapak Ibu tetap semangat, mari menjadi Bapak Ibu guru yang selalu menciptakan karya-karya hebat. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Semangat Bapak Ibu semua.
Tadi Pak Robert SS pas lagi kegiatan enggak? Saya screenshot beberapa, Ibu. Oh, ya sudah, Tapi enggak saya banyak. lupa. Saya udah lupa. Biasanya kalau record ini tuh nanti keluarnya hanya yang presenter sama itunya. Saya udah Nggih, nyoba sami. berapa versi itu, ternyata memang seperti itu nih. Nggih. Jadi beberapa ketika Bu Suminarsih menyampaikan tadi itu sudah di screenshot Bu Anita, Ibu. Oke. Nggih. Sayanya yang lupa. Sayanya biasanya kan saya sambil itu. Ini saya stop recordnya ya sekarang ya. Nggih, Ibu. Tadi ada pesan dari Bu Anita, Ibu. Nggih. Nuwun sewu saya bacakan tadi pripun nggih. Untuk link rekaman nanti disampaikan jika sudah luang. Jadi mungkin dikirimkan ke beliau, Ibu. Okay. Untuk webinar seri 1 ini, nggih.